Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rohana Puji Astuti dengan NIM 208190030. Saya dari Prodi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, video kali ini saya akan membahas tentang pola bilangan, karena ini tugas dari dosen pengampu saya di mata kuliah Kapita Selekta Matematika dengan Bapak Dr. Andes Sunarto. Sebelum saya membahas tentang pola bilangan itu, saya harus memberitahu dulu peta konsep dari pola bilangan yang akan saya bahas di slide berikutnya. Jadi saya akan membahas dulu tentang pengertian pola bilangan. Yang kedua, saya akan membahas tentang macam-macam atau contoh dari pola bilangan ini. Nah, pengertian dari pola bilangan itu adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Jadi, kalau ada pola bilangan yang tidak memiliki pola yang sama dan tidak teratur, itu bukan termasuk dari pola bilangan ya. Macam-macam atau contoh dari pola bilangan ada 5 yang saya ambil. Saya akan membahas 5 ini dulu. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap, ada pola bilangan segitiga, ada pola bilangan persegi, dan ada pola bilangan persegi panjang. Pertama, saya akan membahas dulu tentang pola bilangan ganjil. Nih, yang kita tahu kan pola bilangan ganjil yang pertama itu ada 1, 3, dan seterusnya. Nah, yang dan seterusnya ini saya akan mencari dengan rumus. Jadi saya akan operasikan nilainya ya, menggunakan rumus tersebut. Nih, rumusnya UN sama dengan 2N dikurang 1. Untuk suku yang pertama, N itu nilai dari misalnya nilai yang pertama gitu. Pertama, kita buktikan dulu itu benar atau tidak 1. Jadi U1 sama dengan 2 dikali 1, karena 2 dikali N jadi 2 dikali 1 dikurang 1, 2 kali 1 2 dikurang 1 1. Benar. Lanjut, U2 karena yang cari yang kedua, 2 dikali 2 dikurang 1 itu 3. Benar. Lanjut, U3 ini yang seterusnya ya. U3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1, 6 dikurang 1 itu 5. Benar. Berarti di sini kita tulis 5. Terus U4 sama dengan 2 dikali 4 dikurang 1, 8 kurang 1 7. Benar, berarti sini 7. Oh maaf, kelebihan ya. Lanjut, U5 sama dengan 2 dikali 5 dikurang 1, 9. Benar, 9. Maaf agak mencong-mencong. U6 atau nilai yang ke-6, 2 dikali 6 dikurang 1 itu 11. Benar. Berarti ini 11. Nah, 11. Jadi pola bilangan ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Oke, lanjut. Baik, kita akan membahas tentang yang kedua itu ada pola bilangan genap. Yang pertama ada 2, 4, 6, titik. Sebelum kita menjawab yang titik ini, kita harus membuktikan dulu suku pertama sampai suku ketiga dengan rumus dari pola bilangan genap ini. Rumusnya UN sama dengan 2N. U1 sama dengan 2 dikali 1, itu 2. Benar. U2 sama dengan 2 dikali 2, 4. Benar. U3 2 dikali 3 sama dengan 6. Benar. Lanjut. Nah, ini kita menjawab untuk suku yang keempat. U4 sama dengan
2 dikali 4, 8. Benar. 8. Yang kelima, U5 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Benar. 1, 0. U6 2 dikali 6, 12. Benar. Jadi kalau untuk pola bilangan genap ini kita harus tahu perkalian 2. Kebangetan kalau anak zaman sekarang nggak tahu perkalian 2. Baik. Yang ketiga itu ada pola bilangan segitiga, dimana pasti banyak yang bertanya apa sih pola bilangan segitiga itu. Jadi pola bilangan segitiga adalah pola yang membentuk atau menyerupai segitiga. Nah, pada pola bilangan segitiga itu ada 1, 3, 6, titik, dan titik. Nah, titik-titik ini yang akan kita jawab, dan suku pertama sampai suku ketiga ini yang akan kita buktikan. Pada pola bilangan segitiga ini juga ada rumusnya, dengan rumus UN sama dengan 1/2 N dikali dalam kurung N ditambah 1. Baik, kita buktikan dulu. Untuk suku yang pertama itu ada di situ 1 ya. U1 sama dengan 1/2 dikali 1 dikali dalam kurung 1 ditambah 1. Nah, 1/2 dikali 1 kan 1/2 tetap. 1 tambah 1, 2. Jadi 2 yang ini kita coret. Ini hasilnya 1. Kita biar nampak pola ini seperti pola bilangan segitiga, jadi kita ini ya, kita buat gambarnya itu menggunakan bola-bola. Ini 1, jadi bolanya hanya 1. Kalau kayaknya yang U1 atau suku pertama belum nampak kalau itu bilang pola segitiga. Oke, baik, yang kedua. Ada suku yang kedua, di sini 3. Kita buktikan. U2 sama dengan 1/2 dikali 2 dikali dalam kurung 2 ditambah 1. Ini coret 2, coret 2 kali 1, 2 bagi 2 ya. 1, jadi 1 dikali 2 tambah 1, 3. 1 kali 3 tetap 3. Benar? Ini benar. Yang pertama tadi benar. Ini benar juga. Dan bolanya 3. 1, 2, 3. Oke. Karena dia di suku kedua, jadi pondasi untuk segitiga yang di bawahnya nih 2 bolanya. Baik, lanjut yang ke suku ketiga. U3 sama dengan 1/2 dikali 3 dikali dalam kurung 3 ditambah 1. Jadi 3/2 dikali 3 tambah 1, 4. 3/2 dikali 4. 4 kita coret dengan 2. 4 dibagi 2, ini 2. 3 dikali 2, 6. Bener? Bener. Berarti bolanya ada 6 juga. Karena dia di suku ketiga, jadi pondasi segitiga yang di bawahnya bolanya ada 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener kan? Lanjut, untuk suku yang keempat itu masuk ke rumus juga. U4 sama dengan 1/2 dikali 4 dikali dalam kurung 4 ditambah 1. Ini 4 yang ini kita coret dengan ini. Jadi 1 dikali 2, 2. 4 ditambah 1, 5. 2 dikali 5, 10. Benar? Benar. Jadi untuk suku yang keempat itu 10. Nah, karena dia suku keempat, jadi pondasi segitiga di bawahnya bolanya ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke.
kita mencari suku yang kelima. U5 sama dengan 1/2 dikali 5 dikali 5 ditambah 1. Jadi 5/2 dikali 5 tambah 1 kan 6 nih, benar. 5/2 dikali 6. 6 kita coret. 6 bagi 2, 3. 5 kali 3, 15. Benar? Benar. Karena di suku kelima, pondasi di bawahnya 5. Bolanya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Benar? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Benar, 15 bolanya. Lanjut untuk suku yang ke-6. U6 sama dengan 1/2 dikali 6 dikali dalam kurung 6 ditambah 1. 6 coret ya dengan 2. Jadi 6 bagi 2, 3. 1 dikali 3, 3. 6 tambah 1, 7. 3 kali 7, 21. Karena suku yang ke-6, pondasi di bawahnya, bolanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, benar. Bolanya ada 21. Lanjut. Nah, yang keempat itu ada pola bilangan persegi. Pasti ada yang nanya lagi, apa sih pola bilangan persegi? Jadi pola bilangan persegi itu masih sama lah dengan yang segitiga tadi. Pola yang membentuk atau menyerupai persegi. Pola bilangan persegi itu ada 1, 4, titik. Nah, untuk menjawab dan membuktikan, kita memiliki rumus. Ada rumusnya untuk pola bilangan persegi ini. Sama dengan yang tadi yang lain, UN sama dengan N pangkat 2. Jadi sebelum ke yang lain, kita buktikan dulu suku pertama dan suku kedua. Di suku pertama, U1 sama dengan 1 pangkat 2, 1. Benar? Benar kan? Benar. U2 itu ada 2 pangkat 2 sama dengan 4. Benar. Nah, karena dia itu, jadi bolanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Persegi kan? Di sisi samping kiri 2, samping di sisi ini atas 2, bawah 2, dan kanan 2. Jadi dianya membentuk persegi. Nah, U yang ketiga itu ada 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bolanya ada 9 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kiri kanannya ada 3. Bolanya, mohon maaf miring ya. Atas bawahnya, di bawah ada 3, di atas juga ada 3. Mohon maaf agak miring kursornya, agak susah. Kelas selanjutnya, U4 ada 4 pangkat 2. Karena tadi rumusnya N pangkat 2, jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kita hitung bolanya ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Sama kan? Di samping kirinya 4, samping kanannya 4 juga, di atas bawahnya juga 4. Jadi dia membentuk persegi karena sisi-sisinya sama nilai. Lanjut untuk suku yang kelima, U5 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berarti bolanya juga 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk mudah, untuk yang paling mudah ya, jika
hasilnya 225. Kita pastikan di sini sisi atasnya 5, sisi bawahnya juga sampai sisi kirinya atau sampingnya juga 5. Jadi 5 kali 5 itu 25. Kanan 5, kiri 5, atas 5, bawah 5. Sama juga. Lanjut. Yang kelima ada pola bilangan persegi panjang. Nah, ini sama juga. Kalau pola bilangan persegi panjang, pasti pola ini menyerupai bangun persegi panjang. Kalau tadi persegi dan segitiga, sekarang persegi panjang. Kalau di persegi panjang itu polanya ada 2, 6, 12, titik. Kita harus membuktikan dulu suku pertama sampai suku ketiga. Lanjut, kita akan menjawab untuk suku keempat dan keenam. Nah, di pola bilangan ini bukan ada rumusnya juga untuk kita buktiin. Suku pertama U1, saya akan menjelaskan dulu rumusnya. Jadi rumusnya itu ada UN sama dengan N dikali dalam kurung N ditambah 1. Jadi U1 sama dengan 1 dikali dalam kurung 1 tambah 1. 1 dikali 1 tambah 1, 1 tambah 1, 2. Jadi 1 dikali 2, 2. Benar? Benar? Benar. U2, 2 dikali 2 dalam kurung 2 ditambah 1. 2 tambah 1, 3. 2 dikali 3, 6. Benar? Benar. Ini yang U1 tadi bolanya ada 2 ya. Belum nampak deh seperti persegi panjang. Tapi lumayan lah, udah nampak. Sini di sisi kiri kanannya ada 1 bola. Di atas bawahnya ada ini ya, ada 2 bola. Jadi nampak seperti persegi panjang sudah. Untuk yang di suku kedua itu ada 6 kan. Jadi di samping kirinya bolanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia 6, kita harus membentuknya menjadi bentuk persegi panjang gitu. 2 untuk sisi kiri kanannya ada 2 bola. Di atas bawahnya ada 3 bola. Jadi dia membentuk seperti persegi panjang. Untuk menentukan letak kiri kanannya bolanya ada 1, atas bawahnya nampak 2, itu dari ini ya. Ini 2. Oh maaf. Ini ada 2. Jadi kirinya sisi samping-sampingnya 2. 2 tambah 1 ini 3. Jadi untuk atas dan bawahnya itu 3 gitu. Kita lanjut. Baik, untuk yang suku yang ketiga, U3 sama dengan 3 dikali kita ini masuk dalam rumus ya. U3 sama dengan 3 dikali dalam kurung 3 ditambah 1. 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Benar? Benar. Untuk sisi kiri 3, bolanya ada 12 ya. Itu 2, 3. Kanannya 3 tambah 1, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi pas ya bolanya. Benar, 12. Membentuk seperti persegi. Panjang 4, lebar 3. Kita lanjut untuk U4 sama dengan 4 dikali dalam kurung 4 ditambah 1 sama dengan 20. Karena 4 dikali 5 20, benar. Sisi kirinya dan kanannya ada 4 bolanya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan atas bawahnya ada 5.
4 ditambah 1 ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bener ya, nampak dia seperti persegi panjang. Agak miring, maaf banget, kursornya tidak bisa diajak koordinasi. Lanjut untuk suku yang kelima. Dalam rumus 5 dikali 5 dalam kurung 5 ditambah 1 ya. Jadi 5 dikali 6 30. Benar? Benar. Kiri kanannya bolanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atas bawahnya bolanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pas bola ini 30 dan membentuk seperti segi panjang tentunya. Oke. Nampak kan? Walaupun agak mencong-mencong kayak gambarnya, tapi dari bola-bola ini kalian nampak persegi panjang. Kita lanjut untuk suku yang keenam. Masukkan dalam rumus 6 dikali 6 ditambah 1 dalam kurung ya, 6 tambah 1 nya, jadi 6 dikali 7 42. Benar? Benar. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar, kita tarik biar nampak sedikit jelas gambarnya. Ini persegi panjang. Oke, sedikit lumayan lah ya. Jadi ini untuk yang persegi panjang sampai ke 6 ya. Nah, udah selesai nih pembahasan dari pola bilangan ganjil sampai ke pola bilangan persegi panjang. Nah, untuk anak-anak Ibu N di rumah, tolong kalian berikan contoh soal dari materi pola bilangan di atas. Kalau kalian nyimak dari awal sampai akhir, pasti kalian bakalan cepat. Oh, pola bilangan ini contohnya tuh seperti ini nih. Oke? Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang-kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang udah saya ucapkan, saya mohon maaf. Jika ada salah dalam penulisan yang saya tulis, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.